billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kata Rasulullah, nanti entah satu desa itu, entah satu negeri, entah satu kecamatan, 50 orang perempuan, khamsina qayyimun wahid. Di desa itu hanya ada satu laki-laki, perempuan 50. Maka untuk itu kajian kita pagi ini, agar Ananda bertambah cerdas, agar Ananda bertambah berhasil menuntut pelajaran ini, yang namanya pelajaran dunia tidak akan pernah ditanya dalam kubur. Tuh sadar itu, iya kan? Tidak ada akan ditanya ini, apakah kamu sarjana, S1, S2, S3, tidak akan ditanya itu dalam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Sedangkan orang yang dekat dengan kita, Pak, tidak ditanya malaikat di dalam kubur. Siapa yang dekat dengan kita? Istri kita. Man bini tuka, tidak ada, Pak. Nah, jadi pesan ini ya, pesan gaib ke cucu-cucu kok, jangan sia-siakan salat. Ini fokus pengajian kita pagi ini. Mau ujian, mau semester, kita tambah rajin baca Quran, tambah rajin salat. Karena apa? Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu membuka hidayah. Sehingga di dalam ayat kita, surat Al-Fatihah saja, semenjak dari ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan agama saja. Tunjuki aku jalan yang lurus, belajar yang benar ya Allah. Jangan ada cucu-cucu ini kok, nantinya salatnya salat semester. Kalau kau ujian itu salat rajin, salat sunat, salat hajat, salat taubat, salat duha, salat apa lagi? Salat istikharah, salat tahajud, salat witir. Dapatlah dia nilai yang baik. Doanya sepanjang tali baru piaman. Ya Allah, bantulah hambamu yang lemah ini. Saya memang rajin belajar siang malam ya Allah. Tapi kecerdasan dari engkau. Allamal insana ma lam ya'lam. Engkaulah yang mengajari kami manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Ya Allah, matematik insya Allah itu bisa saya kuasai. Yang berat fisika ini ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Karena doanya khusyuk, salatnya rajin, yang wajib dan yang sunat, dia lulus semester pertama dengan nilai A. Tambah lagi plus, A plus. Tapi selesai ujian dia sudah mendapatkan nilai prestasi yang baik, maka nah jokain saruangnya cuci bersih-bersih. Borosih mana cuci. Kemudian dia pelicin pengharum, digosok ke laundry. Kemudian setelah dilipat, diantarkan ke dekat lemari. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku berhasil semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Hanya karate kalian ya Allah nanti cewek. Ya kan? Kalau Allah dan malaikatnya yang mengerati, walaupun kita karateka dan 9 ban hitam di dunia ini, tidak akan bisa. Anda ada enggak melihat bintang film kungfu yang meninggal tahun 73, kelahiran tahun 40, namanya Bruce Lee. Lihatlah itu di HP. Itu Bruce Lee dulu,
papan setebal meja ini itu patah oleh kakinya. Nyok karate dah Allah umur 33 meninggal. Sekali karate pak lalu sekali masuk ku. Kemudian kalau ada di antara nilai ananda yang rendah, jangan putus asa. Kita manusia ini tidak boleh putus asa. La taqnatu bi rahmatillah. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Jalan salangkah hendak sampai, pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru nyo masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan, kata orang yang berahli hikmah, apa katanya? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan dijadikan ini alasan untuk mundur. Yang akan ditunda dulu dalam sekolah ini pacaran. Ya kan? Kenapa begitu? Sudah sekolah SMA ini kalian kuliah. Ya kan? Hebat kalian kuliah, nilainya cum laude itu 3,5 tahun, 4 tahun. Kemudian mengabdi, mencari kerja. Kalau bisa kerja nyata sendiri, mencari lapangan kerja sendiri, dan mempekerjakan orang, itu lebih baik. Ya kan? Dari melamar, dari Sabang sampai ke Merauke. Sebab orang sarjana tamat setiap tahun lebih banyak dari lapangan kerja. Carilah keterampilan-keterampilan yang ilmu kita tuntut untuk mempermudah keterampilan itu. Nah ya, saya berikan contoh ya. Saya bekerja dulu di PT Semen Padang. Ada anak orang berjualan emas di Bukit Tinggi. Dia kuliah di Fakultas Ekonomi, kemudian mendapatkan titel Sarjana Ekonomi Akuntansi. Ikutlah dia tes di Semen Padang. Karena nilainya tinggi, dia pintar, lulus dia. Kemudian setelah lulus, disekolahkan, dididik. Kemudian orientasi. Ketika orientasi itu, gajinya 4 juta. Sedangkan saya sudah puluhan tahun, gaji saya hanya 950 ketika itu. Dia sudah gaji 4 juta karena dia level pimpinan. Setelah menerima gaji, dia datang ke kantor saya. Buya, kalau saya mengundurkan diri, kita membayar enggak penggantian pendidikan? Enggak, kata saya. Kenapa mengundurkan diri? Maaf ya Buya, saya minta maaf, ini bukan sombong. Manggalih hameh, saya sampai juta, aku bisa dapat PT setengah hari. Apa mengkurang manggalih hameh bisa dapat PT itu? Menjualnya, melabo, mengbali, melabo. Kalau orang beli perhiasan, nah, ya kan, bayar upahnya orang yang beli. Kemudian dia menjual nanti potong upah. Jadi orang berjualan emas itu tidak pernah rugi. Ya kan? Beruntung. Jadi nampaknya dia kuliah itu untuk mempermudah urusannya. Ya kan? Jadi yang paling baik itu kita berusaha sendiri. Jangan berharap banyak untuk jadi pegawai semenjak kini kalian harus menciptakan itu. Kalau apa? Baranian berdakwah. Kalau sekolah apa ndak sarjana ke dona indah ado doktorandes itu kan ada dia kalian lihat DRS Ristawardi. Itu ndak ada itu. DRS itu dakwah Raun Sawali. Ya? Kapatang di Pangean tadi di Sitijo Rajo. Ya. Kini di Benai. Kenapa orang mau memanggil? Karena ada sedikit kemampuan saya. Ya kan? Mengkombinasikan agama, adat, dan budaya. Di situ pula rahmat Allah untuk saya. Kalian boleh bantah dalam hati, tapi percayalah. Kalau ada spesifik kepandaian kita, keterampilan kita, kita akan diangkat oleh Allah. Ya kan? Baik secara penghormatan maupun secara
materi. Contohnya apa? Baru saya datang di Kuantan Singingi ini karena saya anak petani, maka kepada anak saya yang jemput saya, ada enggak rumah makan di sini yang pagi-pagi sudah ada nasi? Karena saya terbiasa makan pagi. Ada apa? Nah, dibawa mau makan ke sini. Ya kan? Nah, kemudian orang kada itu minta testimoni. Dibuat videonya. Kemudian foto bersama. Perai makan. Nah, membawa ko lai kuit lo perai. Padahal saya nanya inyo nang kamaya mah. Tapi lah kuit lo perai. Kenapa orang mau tidak menerima uang kami? Karena ada sesuatu yang mereka hormati. Atau makan lo di kedai nasi Pak Jambang. Ya kan, tengah hari. Indah lo membayar. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, untuk itu ananda semua rajin-rajinlah kita semua ini belajar untuk mempermudah akses dari ilmu yang kita pelajari ini bisa mempermudah pekerjaan kita. Ada di Jalan Panjang Sumatera Barat, Kabupaten Solo, dia insinyur pertanian S3, doktor masalah pertanian. Tapi dia tidak cari kerja di Jakarta. Dia kuliah di UGM. Dia tidak cari kerja di Bandung. Tidak jadi kerja di Surabaya. Dia pulang ke Solo. Dia manage pertanian tradisional itu dengan ilmu yang dipelajarinya di kampus. Ya kan? Akhirnya sekarang dia berhasil. Kekayaannya sudah miliaran. Kalau jadi pegawai negeri, ya kan? Umur panjang rezeki bagaan. Ya kan? Sesuai aja pangkai awak. Kalau polisi itu gajinya gini Pak. Kalau AKBP iya sekarang itu gaji awak menurut pangkai. Tapi pengusaha orang Manggale ada kepandaian yang spesifik, orang itu mudah mendapatkan kekayaan. Ya kan? Ada orang merias pengantin saja kepandaiannya. Tapi karena jelimet dan telitinya, siasa dan melaki di kampung itu merias. Apa piti masuk deh. Ada orang beternak lele, nyobaun ikan, pipitinya triliun. Ya kan? Nang kedijauhan beternak manci, sabuk aram. Ya kan? Beternak anjing. Saya ulang lagi, kenapa Bapak berulang kali menagah kami pacaran? Ternyata di dalam hadis dan Al-Quran, pacaran itu berdosa. Nah. Cuma Pak lah telonsong dulu, dia tidak tahu. Nah. Ya kan? Sekarang tobat saja lagi. Nah. Jadi kalau kalian nanti sudah sarjana, sudah ada pekerjaan, baru menikah. Dan jangan bertunangan. Ya kan? Langsung nikah. Kenapa? Kalau bertunangan memang sudah tukar cincin, tapi belum akad. Belum bisa menghalalkan yang haram ketika itu. Inilah akibatnya kalau pacaran. Jadi dalam sekolah ini sabar saja dulu nak. Ya kan? Konsentrasi menuntut ilmu. Kemudian salat jangan disia-siakan. Kenapa? Salat itu kalau kita tinggalkan salat subuh, dosanya sama dengan membunuh orang mukmin 1000 orang. Dosa meninggalkan salat subuh. Kalau ananda meninggalkan salat zuhur, dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah. Kalau ananda meninggalkan salat asar, tidak rela Allah kita hidup di bumi ini. Pindahlah Wak dari Benai ke Gunung Toar Pak. Itu bumi juga. Karena mau pindah ke Amerika, bumi juga. Allah tidak rela dia hidup di muka bumi. Diusir tidak. Tapi kalau tidak rela, apakah kita akan dapat rahmat dan berkah? Tidak. Samo jo ayam batalu dalam padi mati kelaparan. Itiak beranang dalam maye mati kehausan. Kalau rahmat dan berkah sudah dicabut Allah.
Jadi jangan tinggalkan salat nak. Berapapun sibuknya kalian. Kalau meninggalkan salat maghrib, dosanya sama dengan berzina dengan ayah kita. Kalau yang laki-laki meninggalkan salat maghrib, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Jadi jangan main-main masalah salat ini. Kenapa? Karena dia pembuka pintu surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kuncinya Mungkin Ananda diajar oleh guru agama di sekolah ini berinfak setiap pagi. Iya kan? Berapapun kemampuan kita, kelebihan belanja dikasih orang tua. Kemudian mungkin ada juga yang membantu anak yatim, membela orang duafa. Tapi semuanya itu masih terkunci erat di brankas Allah. Pembukanya apa? Salat. Kita tidak memukira Pak Aritanu itu ketua partai apa namanya? Lindo. Ya kan? Jadi beliau itu kerap kali bedah rumah untuk orang miskin. Membelikan gerobak untuk orang jualan di emper-emper toko. Berapa itu banyaknya bantuannya. Tapi karena dia tidak bertauhid, agamanya tidak Islam, bagi Allah tidak ada nilainya. Tapi hartanya yang habis itu akan diganti. Namun dia tidak mendapat ridha Allah untuk akhirat. Jadi yang menyampaikan semua amal kita adalah salat. Jangan tinggalkan itu nak. Tadi Pak Kepala Sekolah menyalin apa yang saya baca dalam kajian di YouTube. Ya kan? Nah, jadi ada tadi yang saya simak, maminteh sabaluna anyui. Jadi untuk menghindarkan perzinaan, maminteh sabaluna anyui itu jangan berdua-duaan dengan laki-laki. Orang sagae inyek ko na, ya kan? Atau pai jo meriam belina ketampe nalangang. Ustaz lo kalau ya, atau diceliak-celiak aja nyawa itu. Mazina jadinya. Karena datang iblis yang atau nama mintih sebelum nanyui, hindari pacaran, bersunyi-sunyian ke tempat yang lengang. Kadang-kadang orang tua juga kurang kontrol, lost control. Apa kata anak gadisnya yang di SMA ini baru kelas 2? Ya kan, entah berapa tahun dia haid baru. Yo, awak kapai bakemah Josia. Laki-laki kok kawan atau lawan? Lawan. Ya kan? Ayo pailah nak, boleh berkembang kau bau minyak angin yo hari dingin sinan. Apa pelapih anak kau pai di induknya itu yang lost control. Itu datang lo nyo kapanya, apanya kepala kuah. Ya kan? Pak, de amalah boleh kapai bakemah pak, kama keladang padi padang. Ya kan? Di Taman Raya Bung Hatta itu yang indah, udara sejuk. Ya siapa ini? Lai dari sekolah nak. Kalau dari sekolah papa izinkan itu ada guru pendidik. Dari kampus nak itu ada dosen pembimbing. Kalau kalian berduaan saja pergi laki-laki perempuan, ayah ndak izin nak. Sudah banyak yang terjadi dahulu bajak dari Jawi. Anu kecil emaknya, udah aku ndak merasa mudo, lapis lah nak tu. Udah kan ada dulu pacaran dulu macam. Mambo pacar udah aja. Ini ndak seide ayah dan ibu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mendidik anak itu harus seide. Kalau dilarang sama dilarang. Dan ibu mengizinkan, ya kan? Ayah mengizinkan, tunan baik. Tapi kalau yang arahnya kepada maksiat harus kita larang. Ya kan? Ada lagi katanya remaja ini pencinta alam. Nyedaki Gunung Merapi, kirota timbun de abu. Musaji dekat rumahnya ndak payah salat doh. Ndak mendaki ke doh. Gunungnya daki. Apa gunanya mendaki gunung itu? Coba terangkan kepada saya. Apa hikmahnya? Yang akan kita cintai orang yang menciptakan alam. Itulah dia Allah. Tidak ada kelebihan orang mendaki gunung itu dari saya. Mungkin banyak mau dapat pitih darinya. Nyo ditimbun nabu nali.
Mati sinan. Ya kan? Nah, ini. Jadi kalian jangan ada mendaki-daki gunung. Untung saja di Riau kau ndak ada gunung. Malah di Riau kau aneh, ada desa pantai namanya ndak ada lawi. Ada. Sudah ngaji saya ke sana. Apa nama ini Pak? Desa pantai aja. Malawi Pak, lawi ndak ada aja. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan akan datang kepadamu. Ya kan? Jadi memintih sebelum nanyui tadi, jangan pacaran dahulu. Nanti lah gadang, lah kuliah, lah do kerajo, lah do pencarian, langsung menikah. Boleh kami lamar Pak? Boleh. Dengan bahasa Inggris boleh dilamar. Dengan bahasa Indonesia boleh. Dengan pantun Minang boleh. Apa caranya kalau akan hati wak ke dilamar ke bini? Bala buah kapa di muaro. Sari muatan buah kopi. Menompang pulo toke cangkeh. Kapan datang dari Padang? Dari mato asa mulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai abang cinta seorang. Terimalah lamaran abang ini. Ya kan? Menjawabnya Bapak Ustaz. Kapa ketek di lamun ombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Hatiku dalam hatimu bang. Atau dicari hari pabilo ke barale, kapilo ke resepsi, langsung manikah. Kita ndak cemas lagi kemana kita raun karena sudah ada SIM, surat izin Tapi kalau kita pacaran pagi tengah malam sama jo kucing pencilok sambawan. Raso katibo tangkai sapu di kapal. Di kapal. Ini itu namanya memintih sabalun nanyui, menyilam sabalun tabah, anam inge sabalun kanai. Itu dia. Kikih tabang marau, enggok di rantiang batang durian, menangi buruang patah sayo, mencalik bungo balarangan. Dia pantun juga tapi sindiran sama orang tak kantui itu kan malap juga. Kalantai ke bawah nang kanaya. Itu doang. Jadi saya doakan mudah-mudahan cucu saya ini semua yang laki-laki jadi anak saleh. Yang perempuan jadi anak salehah. Memang tak semuanya akan jadi pengusaha, menjadi saudagar. Ada yang akan jadi bupati, ada yang akan jadi gubernur, ada yang akan jadi camat, ada yang akan jadi kepala dinas, eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada yang akan menjadi kepala sekolah. Khusus untuk ibu-ibu lah. Ibu-ibu bersyukur tak jadi guru ini. Bersyukur. Saya lihat di kampung saya, Bu, wanita petani itu kukunya bacinagan. Batihnya basisik, mukonya dijile ari. Payah sesuaminya membalian hand body, tak ada gunanya. Ya kan? Kalau ibu-ibu bisa mempergunakan hiasan semuanya. Bedanya pada afon hand body untuk tubuhnya ada. Tumitnya bisa dikasih untuk pelicin agar jangan retak-retak. Ya kan? Bulu matanya bisa dicat, bibirnya bisa dipoles. Ya kan? Bersyukurlah jadi guru. Nah, ditambah lagi kalau boleh saya bertanya, di Sumatera Barat adik saya 3 orang jadi guru. Di sana untuk guru ini ada tunjangan sertifikasi. Di Riau ini ada enggak? Ya, alhamdulillah. Gaji menerima, sertifikasi menerima. Itu sebabnya sekarang banyak orang mencari calon bini guru kok. Ambo tanyuan ketika karyawan Semen Padang mencari bini, itu harusnya membawa calonnya tuh ke kantor ambo. Sekali guru senang datang ke bininya tuh, bang kau pakai sekalian mencari bini guru. Guru kok Pak mudah SK-nya digadean di bank. Karena SK-nya SK ASN, kalau awak BUMN. Nah, itunya dapat tunjangan sertifikasi Pak yang lebih mendalam.
Guru-guru banyak berhasil mendidik anaknya. Haji Agus Salim, ibunya guru. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Bapak Muhammad Hatta, ibunya guru. SBY yang agak muda, ibunya guru. Jadi ada lo pantunnya dia orang mencari bini guru kok, lain dapat ibu pantunnya. Biarlah ada tunjukan. Ya kan? Kalumbu Jabalai Baru, sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Steba. Dia lagak gapu asal guru. Habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit otoinopaj. Kan? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu karena banyak tunjangan ini, jangan talek datang maja. Lihat dengar ibu tu. Ikut ibu ku 9, ku 10 lah minta izin lah. Tu korupsi waktu namanya. Ya kan? Jangan ada yang seperti itu. Sesuaikan pendapatan yang kita terima dengan pengabdian untuk mendidik anak. Saya yakin anak yang ibu didik ini nanti ada jadi presiden, ada jadi baswonyo Jawa sekurang-kurangnya kain saruannya melihat. Letak karena jambo, bu, indah, ambo muri ibu dulu ibu kan guru matematik kan, boleh jadi menteri gini ibu. Ibu undang ibu ke rumah dinas ke Jakarta, yang apa ibu kinan, nyogi piti sababan, ya kan, nyogi baju juga insa, ko guru dan sari. Kalau kita tidak menanam kebaikan, tidak kita semaikan biji yang unggul, maka tidak akan tumbuh tanaman yang unggul. Jadi perlihatkanlah contoh-contoh yang baik sebagai tenaga pendidik kepada murid kita. Saya sangat yakin ibu di dalam hati ibu, bapak dalam hati bapak pasti mendoakan kepada Allah supaya anak didik kami ini berhasil ya Allah. Pasti itu doa kita. Karena apa? Kita akan mati, kita akan pensiun, yang akan menggantikan dia. Ya kan? Saya doakan ibu guru sehat-sehat juga. Bapak guru sehat juga yang terlibat di sekolah SMA Negeri 1 Benai ini. Semuanya diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Dan sekolah ini semakin maju. Dan anak-anaknya semakin rajin. Sehingga di negeri kita ini akan tercipta nanti semua unsur-unsur masyarakat yang sehat mental, yang sehat tubuh, terjauh dari kejahatan, maka negeri kita aman, makmur, dan sentosa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. No.